Halo kawan pajak, selamat datang di Ojak, obrolan pajak, kantor pajak Toli-Toli. Oke kawan pajak, di Ojak ini kita akan membahas topik yang seru dan pastinya sangat bermanfaat buat kawan pajak sekalian. Dan karena itu, kalau kawan pajak ada yang ketinggalan episode-episode sebelumnya, pastikan kawan pajak menonton channel YouTube KPP Pratama Toli-Toli, karena di situ banyak sekali informasi-informasi tentang perpajakan yang akan kami update secara berkala. Oke, untuk episode kali ini kita akan membahas sebuah tema yang mungkin sensitif, tapi sebenarnya nggak mengerikan. Kita akan bahas soal pemeriksaan. Nah, kalau pajak mungkin pernah dengar pemeriksaan pajak, saya dulu pemeriksaan, wah gimana gitu. Itu kok kayaknya tuh pemeriksaan pajak kadang ribet, bikin stres, takut, terus ngerasa waduh bakal panjang nih urusannya gitu. Tapi apakah benar seperti itu? Apa itu pemeriksaan? Ribet nggak ya? Terus ngeri nggak ya? Apa sih yang terjadi selama pemeriksaan? Nah, di sini bersama kita akan bahas tentang pemeriksaan. Nah, bersama saya sudah ada Rizky ya. Iya. Nama lengkapnya Ahmad Rizky Aufar Iryani, seorang fungsional pemeriksa pajak yang bertugas di KPP Pratama Toli-Toli. Dan di sini saya Lukman Nur Hakim, saya adalah penyuluh pajak di KPP. Nah, kita udah tahu nih jenis-jenis pemeriksaan apa aja tuh. Terus ketika seseorang mau diperiksa atau seorang wajib pajak akan diperiksa, itu alurnya tuh apa aja tahapannya? Tadi kan kita udah sedikit ada SPHP, ada entry meeting dan segala macam. Tapi kalau resmi itu kayak gimana? Jadi ya kita mending bahas ini aja ya, dari awal dulu ya. Dari awal. Kenapa wajib pajak itu dilakukan pemeriksaan? Itu kan ada penyebabnya atau triggernya nih. Ada triggernya ya. Ya itu sebenarnya ada beberapa hal yang menyebabkan wajib pajak diperiksa. Nah, yang pertama mungkin permohonan wajib pajak. Contohnya wajib pajak ini mengajukan permohonan penghapusan PPP. Nah, ketika diajukan permohonan, atas permohonan tersebut kita lakukan pemeriksaan. Nanti akan kita harus mengecek macam-macam nih. Maksudnya apakah sudah disetor pajaknya, apakah sudah dibayar tagihan pajaknya yang ada, atau sudah dilaporkan atau belum SPT-nya nih. Nah, setelah semua itu sudah beres, ya nanti baru bisa dihapuskan untuk NPWP tersebut karena sudah selesai pemenuhan perpajakannya ya. Ya. Termasuk utang pajaknya juga mungkin. Betul, ya. Karena kalau utang bagaimanapun tetap utang ya. Iya, harus dibayar di bawah mati. Kalau bawa mati repot juga. Iya, kasihan itu yang NPWP-nya yang dihapuskan ya kalau utangnya belum terbayar. Nanti mau masuk surga, punya utang pajak. Kan nggak lucu ya. Iya. Oke, terus Mas. Ya, selanjutnya itu ada juga permohonan yang lain sih, seperti SPT lebih bayar. Kalau wajib pajak lapor SPT-nya lebih bayar nih, kita lakukan pemeriksaan. Pemeriksaan lengkap ya. Jadi kita periksa semua dulu apakah benar itu ada lebih bayar atau sebaliknya, seperti itu sih. Jadi sebelum kita lakukan restitusi biasanya ya. Nah, selanjutnya atas usulan dari akun representatif atau fungsional juga. Sebelumnya kan dari akun representatif aja, sekarang fungsional juga sudah harus diharapkan bisa mengusulkan. Misalkan ada ditemukan data baru nih, kayaknya ini harus dipastikan juga nih sesuai atau tidak gitu ya. Nah, siap. Itu. Selanjutnya masuk ke tahapannya ya. Tahapan. Tadi pemisunya udah. Ya, ini triggernya sih. Triggernya kenapa kok diperiksa? Ya benar. Ada permohonan, terus ada apa lagi tadi dari usulan. Iya, usulan. Satu lagi dari laporan ya. Dan laporan wajib pajak itu sendiri. Ya benar. Itu triggernya. Triggernya salah satunya ya. Nah, ketika sudah triggernya muncul nih, tiga-tiganya muncul kasusnya gitu. Nah, terus itu tahapannya apa selanjutnya? Ketika itu muncul, nanti keluar namanya SP2, surat perintah pemeriksaan. Ini mulai masuk ke tahapan-tahapan ya. Jadi setelah perintah pemeriksaan kita dapat nih surat perintah pemeriksaan, akhirnya nanti kita keluarkan surat pemberitahuan pemeriksaan. Nah, ini kita sampaikan ke wajib pajak, ini ada pemeriksaan kepada wajib pajak atas tahun pajak berapa gitu kan. Nanti setelah pemberitahuan itu nanti masuk ke kita mengajukan surat pertemuan pertama, pemanggilan. Ya, pemanggilan wajib pajak pertama atau entry meeting tadi. Entry meeting berarti panggilan pertama ya? Benar. Nah, jadi nanti di panggilan pertama itu
Jadi kita menjelaskan wajib pajak, tujuan pemeriksaan itu apa, macam-macam lah. Nanti kita tanya proses bisnisnya apa wajib pajak, dan yang penting juga kita kan harus tahu proses bisnis dulu nih. Jadi nanti kita tahu apa nih yang diperiksa gitu. Selanjutnya kita juga harus tahu direksi dan juga pengurus dari usaha atau wajib pajak tersebut, kegiatan usahanya ya. Jadi ketika nanti pengurusnya atau direksinya nggak ada, kan nanti ada yang bertanggung jawab nih yang bisa kita tanya-tanya gitu, yang bisa kita undang gitu sih. Oke, berarti tahap pertama itu adalah kenalan sebenarnya. Kenalan dulu ya, memberitahu wajib kita pajak. Kenalan ini. Ya, kenalan tuh penting ya. Penting biar sekali. Nggak ujuk-ujuk, oh kamu gini ya, kaget. Nah, gitu benar. ya. Oke, terus udah kenalan terus? Sudah kenalan, nanti kan kita baru tahu nih, oh ternyata proses bisnisnya seperti itu. Nanti kita akan membuat surat peminjaman buku, catatan, dan dokumen. Oke. Oh, karena dasarnya adalah dokumen ya? Iya, kita karena wajib pemeriksaan memang memiliki hak itu, minta bukti pada wajib pajak nih. Nanti wajib pajak juga menyiapkan. Nanti kan biasanya masih awal itu kita minta yang umum. Kita minta yang umum, nanti setelah ada entry meeting itu kan kita baru tahu, oh ternyata kita perlu ini lebih spesifik. Ya, itu fungsinya entry meeting juga sih. Oke. Seperti itu. Habis kenalan terus minta dokumen. Iya, minta dokumen. Oke. Ya. Jadi kalau kita minta dokumen sebenarnya yang kita minta adalah catatan menurut wajib pajak ya. Ya. Dan itu tertuang dalam SPT-nya dia atau apanya dia gitu. Ya, laporan keuangan, misalnya SPT. Kita minta itu sih biasanya. Oke. Terus. Nah, terus selanjutnya itu kan aturannya tidak ada perubahan dari yang lama sih, tetap kita meminta dokumen peminjaman buku dan catatan itu jangka waktunya 1 bulan harus dipenuhi oleh wajib pajak. Oke. Harus dipenuhi itu. Ya. Terus. Nah, setelah itu ketika kita sudah komunikasi banyak nih, nah nanti tidak langsung, kalau di aturan sebelumnya kan langsung pemberitahuan hasil pemeriksaan tuh. Kita langsung membuat surat pemberitahuan hasil pemeriksaan pada wajib pajak. Hasil pemeriksaan langsung pemberitahuan. Iya, langsung pemberitahuan. Tapi kalau sekarang di aturan yang baru ini dibahas harus ada pembahasan temuan sementara. Sampai harus dibuat berita acaranya. Itu memang harus ada gitu. Iya, kalau sebelumnya itu sebenarnya nggak diatur, cuma ada yang menggunakan jika wajib pajaknya korporatif. Kita mesti melakukan pemeriksa pajak itu mesti melakukan pembahasan sementara. Tapi kalau tidak korporatif kan seumpama tidak bisa datang nih atau tidak mau datang, terus kita mau pembahasan dengan siapa gitu kan. Iya. Ya, terus sehingga ini sudah diatur, kita wajib mengundang untuk pembahasan temuan sementara itu sebelum SPHP disampaikan, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan disampaikan. Berarti kalau pembahasan seperti itu pembahasan sebelum pembahasan akhir ya? Iya, benar. Itu berarti bisa aja masukin data baru atau apa itu masih bisa berubah masih bisa berubah. Oh, berarti kalau ada yang kurang-kurang di awal bisa dilengkapi di situ ya? Iya, dan diharapkan nanti hasilnya sudah disepakati kedua belah pihak. Iya. Sepakat. Oke, terus baru walaupun wajib pajaknya sepakat untuk tidak sesuai dengan pendapat kita. Sepakat untuk tidak sepakat gitu ya? Iya, betul, sepakat untuk tidak sepakat. Nah, jadi kan mungkin wajib pajak punya penafsiran sendiri ya, mungkin pemahaman sendiri atas peraturan wajib atau merasa sudah benar gitu. Nanti mungkin ya nggak apa-apa. Nah, yang penting kita saling ketemu aja, sering pembahasan, ya nggak apa-apa. Nanti kita setuju untuk tidak setuju gitu ya. Agree to disagree. Iya, nanti kan selanjutnya biar wajib pajak sendiri yang melanjutkan ya ke proses ini ya. Oke, terus udah itu SPHP. Setelah itu SPHP, nanti itu sudah pengujiannya sudah selesai nih. Kalau SPHP sudah masuk ke SPHP. Sudah pemberitahuan hasil pemeriksaan SPHP ya. Oke. Lah setelah itu nanti masuknya ke pelaporan, itu harus sampai dengan nanti LHP, laporan hasil pemeriksaan, terus membuat note hit sampai dimasukkan ke seksi pelayanan untuk dicetak SKP-nya. Nah itu jangka waktunya 1 bulan. Hasil pemeriksaannya bisa jadi kurang, bisa jadi kurang, SKP KB ya, kurang bayar, bisa jadi nihil, SKP nihil, bisa jadi lebih bayar. Bisa jadi lebih bayar. Lebih bayar juga kalau memang ini ya. Memang lebih bayar ya hasil pemeriksaannya ya. Oke, itu berarti menunjukkan bahwa pemeriksaan tugas kami untuk memastikan sesuai atau tidak itu nggak selalu harus berakhir dengan ada tambahan pajak. Iya, benar. Betul ya? Bisa jadi memang
udah pas. Munculnya nihil tadi ya. Benar sekali maksudnya. SKP nihil. Nihil atau bisa bahkan jadi lebih bayar. kelebihan. Iya, kelebihan. Nah kalau kelebihan kita balikin kan ya? Iya. Iya. Kalau ada kelebihan pasti kita balikin karena itu bukan hak kami untuk Ya mengambil. benar. Ya, Gitu. janganlah sampai Janganlah. mengambil haknya wajib pajak ya. Iya. Seperti itu. Amanah itu harus dijalankan. Terus. Itu udah sampai terakhir ya. Iya, sudah selesai sampai akhirnya nanti keluar produk hukumnya itu tadi. Produk hukum. Oke. Ya, STP. Nah, tadi disebutnya produk hukum ya. Ya. Kalau produk hukum berarti ini kan kaitannya dengan hukum. Ya. Ini kan tindakan hukum berarti ya. Iya. Namanya hukum itu kan pasti ada hak dan kewajiban dari masing-masing. Benar. Betul ya. Betul. Apa yang menjadi hak saya sebagai petugas pajak itu misalkan, otomatis itu menjadi kewajiban dari kawan pajak Ya. sebagai pihak yang diperiksa. Nah, apa aja sih kewajiban, hak dan kewajiban kita semua? Ya. Jadi kami sebagai pemeriksa memiliki kewajiban nih. Nah, wajib pajaknya juga memiliki hak kepada atas pemeriksaan. Nah, jadi ini saya jelaskan. Yang pertama yaitu memperlihatkan tanda pengenal dan SP2 kepada wajib pajak. SP2 tadi sudah dijelaskan ya, surat perintah pemeriksaan. Nah, kalau di dalam hal ini haknya wajib pajak yaitu meminta pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenalnya dan SP2-nya. Jadi wajib pajak bisa nih minta, mungkin siapa tahu kelupaan ya, nanti bisa minta lihat tanda pengenalnya gitu, sama surat perintah pemeriksaannya mana gitu. Bisa. Nah, ini untuk mencegah penipuan juga. Benar. Karena suka ada tuh orang, saya orang pajak nih, Ya. ada kurang, nggak bisa. Ya, Kalau dari buktinya kami apa? pasti menerbitkan memberitahukan identitas kami. Ya. Gitu. Tapi ID card ini jangan diambil ya. Diperlihatkan aja. Diperlihatkan aja. Diperlihatkan aja sama surat perintah pemeriksaannya. Oke. Seperti itu sih. Jadi nanti kan jelas ya identitasnya pemeriksanya siapa ya. Berarti identitasnya udah oke. Oke. Terus selanjutnya menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan kepada wajib pajak ataupun wakil, kuasa atau anggota keluarga yang sudah dewasa. Jadi yang paham ya terkait ini. Jadi atas ini jadi wajib pajak bisa meminta nih surat pemberitahuannya, mana surat pemberitahuan pemeriksaannya gitu. Ini kaitannya sama tahapan pemeriksaan tadi ya. Setelah SP2 terbit, nah nanti kita menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan kepada wajib pajak. Nah, terus selanjutnya memperlihatkan surat perubahan tim pemeriksa pajak apabila ada perubahan, jika ada perubahan aja. Kalau ada perubahan, Ya, di tengah jalan berubah gitu ya. Benar. Oke. Nah, ini yang keempat, mengembalikan buku, catatan, dan atau dokumen dipinjamkan saat pemeriksaan. Nah, kalau pinjam, masa pinjam aja nggak dikembalikan ya Mas? Iya. Jangan lupa dikembalikan. Kita sebagai pemeriksa, ya mungkin ada kelupaan itu wajib pajak bisa meminta itu. Iya, jadi Bapak ini dokumen kami mana? Ya gitu bisa ditanyakan. Siapa tahu kelupaan. Tapi biasanya kita mesti mengembalikan sih. Iya, ya kadang namanya Pemeriksaan manusia ya. kan. Namanya ya. manusia ya. Kadang nggak tahu kita ya. lupa. Ya. Oke, terus. Selanjutnya, pemeriksa ini wajib merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak sesuatu yang diberitahukan kepada wajib pajak dalam rangka pemeriksaan. Oh, konfidensial ya. Konfidensial, tidak boleh ya membahas keluar lah yang pemeriksaan ya yang tahu yang diperiksa saja, seperti itu sih. Selanjutnya yang nomor 6, memberikan penjelasan mengenai alasan dan tujuan pemeriksaan dan hak dan kewajiban pajak selama dan setelah pelaksanaan pemeriksaan. Ya itu yang pertama di entry meeting tadi ya. Jadi kita ketemu wajib pajak, kita jelaskan, ini loh Bu, kita melakukan pemeriksaan, tujuannya seperti ini, itu yang diperiksa nanti ini, seperti itu. Jadi biar ada apa namanya tuh mutual understanding ya. Ya. Apa sih bahasa Ya. Indonesianya? Ya, intinya Kesepakatan bersama, kesepahaman bersama. Ya, wajib pajaknya paham ini pemeriksaan tujuannya apa gitu loh. Jadi Oke. Jadi tidak ngomong lah. Selanjutnya memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran SPT sebagaimana diatur pasal 8 ayat 4 Undang-Undang KUP. Sebelum SPHP disampaikan nih ya. Oh Ya, iya. pengungkapan ya. Pengungkapan ketidakbenaran ya. SPT. Itu kayaknya menarik nanti bahan IG live kita selanjutnya atau bahan podcast kita nanti selanjutnya atau bahan pembicaraan ya. kita ya. Ya, mungkin kita bahas ya. soal ini deh ya. Ya, mungkin Diskusi kita ya. Apa. Terus. Selanjutnya menyampaikan pemberitahuan tertulis atas term of reference dalam tipe pemeriksaan terfokus dan apabila terdapat perubahan. Oke. Selanjutnya melakukan pembahasan temuan sementara seperti yang dijelaskan tadi ya. Jadi sebelum
penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan itu ada pembahasan temuan sementara. Itu harus disampaikan memang. Jadi nanti terserah wajib-wajibnya model tapi kita wajib untuk mengundang atau memberitahukan ada pembahasan temuan sementara itu. Oke. Ya. Nah, terus selanjutnya menyampaikan daftar temuan hasil pemeriksaan yang dilampirkan dalam SPHP kepada wajib pajak. Nah, selanjutnya memberikan hak untuk hadir kepada wajib pajak dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Jadi ketika pembahasan hasil pemeriksaan ini ya kita memberikan hak lah untuk datang lalu menyampaikan lagi gimana diskusi lagi lah intinya, tidak langsung semena-mena kita hasil pemeriksaan sudah gitu. Enggak, kita tetap jadi kita selalu membuka ruang diskusi benar. Oke. Ya, selanjutnya menyampaikan surat pemberitahuan penangguhan pemeriksaan pada wajib pajak dalam hal pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, ini penangguhan aja. Jadi pemeriksaannya tidak berhenti. Jadi apa ya istilahnya ya? Berhenti sementara ya. Enggak ya? Apa? Penangguhan jadi, ya di suspend sementara. Nah, di suspend. Nanti ketika nanti diterusin lagi kan? Ya, ketika sudah selesai pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikannya tindak pidana perpajakan itu, maka pemeriksaannya dilanjutkan lagi gitu. Iya. Nah, yang terakhir menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan dilanjutkan kepada wajib pajak dalam hal pemeriksaan yang ditangguhkan dan dilanjutkan kembali. Seperti itu sih. Oke. Nah, tadi kan disebutin ada dokumen ya. Yang biasanya diminta oleh dokumen itu apa aja? Nah, yang diminta biasanya ini tergantung wajib pajaknya sih Mas. Nanti kita kan untuk orang pribadi tadi ya biasanya SPT-nya ya, SPT masa. Kalau untuk badan SPT masa PPN atau PPh pasal 21. Ya, nanti tergantung jenis tipe pemeriksaannya tadi, terfokus, lengkap atau spesifik gitu sih. Itu aja sih. Laporan keuangan tadi ya. Laporan keuangan juga ya. Itu sih. Selain laporan keuangan, rekening bank butuh nggak gitu? Ya, itu kita selalu minta juga sih. Oke. Ya, rekening koran. Pokoknya dokumen-dokumen yang berkaitan dengan usaha wajib pajak.